Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisyidin Lestari, mahasiswi Stikesmi RPL Angkatan 2. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pengkajian agregat komunitas. Pengkajian agregat komunitas itu sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Marisya, mahasiswi Stikesmi RPL. Apakah benar ini di kampung Bapak RW 4, Kampung Pamoyanan? Ya, betul, Bu. Oh iya, Bapak, kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Bapak Aldi. Baik, Bapak Aldi. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian dengan metode wawancara terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sini. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat ini rentan sekali ya terkena penyakit stunting pada balita. Apakah Bapak pernah mendengar tentang penyakit stunting, Pak? Iya, pernah sih, Bu. Baik, Pak, pengkajiannya dilakukan selama 15 menit ya, Pak. Tempatnya mau di mana, Di Pak? sini aja, Bu. Baik, topiknya di sini saya akan melakukan wawancara ya Pak, pengkajian terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini. Bagaimana Bapak bersedia? Ya, Bu, bersedia. Baik, kalau sudah bersedia. Nah, Bapak yang pertama, Bapak kan sudah lama tinggal di wilayah ini. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah ya Pak, kenapa sih wilayah ini disebut Kampung Pamoyanan, Pak? Jadi, Bu, dulu itu Pamoyanan ini tempat berjemurnya badak putih, Bu. Kalau bahasa Sundanya di sini mah moyan, Bu. Jadi tempat berjemurnya itu Pamoyanan, Bu. Jadilah kampung ini dinamai Pamoyanan. Oh, begitu ya Pak, sangat menarik ya. Terus Pak, kalau luas wilayah Kampung Pamoyanan ini berapa Pak? Kisaran kurang lebih 5 km persegi, Bu. Oh iya, di sini kan saya akan mengkaji tentang stunting ya Pak. Batasan wilayahnya itu desa apa ya Pak? Utara berbatasan dengan desa Bojong Herang, selatan dengan desa Sukamaju, barat dengan desa Naga, timur dengan desa Sayang. Oh baik Pak, perbatasan wilayahnya 4 desa itu ya. Ya, Terkait dengan stunting ya Pak, ditemukan stuntingnya itu tahun berapa Pak? kalau nggak salah mah tahun 2022, Bu. 2022. Secara umum ada peningkatan kasus gak Pak dari tahun 2002 sampai sekarang? Kalau itu mah ada sih peningkatan, Bu. Baik, ada peningkatan ya Pak. Sekarang terkait nilai dan keyakinan ya Pak. Di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan? Misal, pada ibu hamil itu tidak boleh makan ikan, terus balita tidak boleh makanan yang lembut atau encer seperti itu. Bagaimana Pak? Nah, itu biasanya ada, Bu, seperti itu, Bu. Ada ya, berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya Pak. Terus terkait agama Pak, di sini mayoritas agamanya secara keseluruhan menurut agama apa Pak? Alhamdulillah di sini, Bu, Islam semua. Islam ya Pak, nggak ada non Muslim? Nggak ada, Bu. Selanjutnya untuk kependudukan ya Pak, di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Pamoyanan Kurang Pak? lebih sekitar 476 jiwa, Bu. 476 jiwa. Dari segitu ada berapa RT Pak? Ada sekitar kurang lebih 15 RT, Bu. Oh, dibagi berapa kakak Pak? Biasanya 95 kakak, Bu. 95 kakak itu dibagi berapa RW Pak? Kurang lebih di sini ada dibagi 3 RW, Bu. Oh baik, di sini saya akan membahas tentang stunting ya Pak ya. Data keseluruhan balita itu ada berapa Pak di wilayah ini? Kisaran kurang lebih sekitar 70 balita, Bu. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan banyak yang mana tuh Pak? Nah, di sini, Bu, kebanyakan perempuan, Bu, Oh, balitanya. berarti secara keseluruhan kan balitanya ada 70 yang teridentifikasi oleh Dinkes terkena penyakit stunting ada berapa Pak? Ada kurang lebih 40-an, Bu. 40. Dari 40 ini apa ada peningkatan atau penurunan Pak? Ada sih penurunan, Bu. Penurunan ya, alhamdulillah. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting ya Pak. Apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting enggak? Ada sih pernah, Bu. Terus terkait tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting, apa bahaya atau tidak Pak?
Tidak sih Bu. Tidak. Jadi seperti menyepelekan gitu ya Pak ya. Iya Bu. Terkait lingkungan fisik untuk ini 3 hari ke belakang saya sudah mengobservasi ya Pak lingkungan ini. Ternyata rumahnya saling berdempetan ya. Mungkin karena penduduknya padat ya Pak ya. Iya. Untuk kebersihannya terjaga nggak Pak? Alhamdulillah Bu terjaga. Masih ada nggak Pak masyarakat yang buang sampah sembarangan? Kalau itu sih masih ada Bu. Untuk pencahayaannya terserap sinar matahari nggak Pak? Alhamdulillah tersorot Bu. Airnya berasal dari mana Pak? Biasanya menggunakan PDAM Bu. Ada yang pakai sumur? Tidak ada Bu. Apa ada keluhan mengenai keberadaan air Pak? Tidak ada Bu. Terus untuk jamban atau WC apa sudah permanen Pak? Alhamdulillah di sini sudah permanen Bu. Rata-rata sudah punya WC di rumahnya masing-masing. Oh baik. Terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial Pak, di sini itu jika ada masyarakat yang sakit suka berobat kemana? Biasanya di sini suka berobat ke puskesmas Bu. Oh baik Pak, ada beberapa fasilitas kesehatan ya di sini. Ada bidan ada nggak? Alhamdulillah ada Bu. Klinik dokter ada Pak? Alhamdulillah ada juga Bu. Kalau puskesmas terdekat ada berapa Pak? Ada 1 Bu. Rumah sakit jaraknya terjangkau nggak Pak? Alhamdulillah Bu terjangkau. Terkait dengan posyandu, di sini ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan nggak Pak? Alhamdulillah ada Bu. Mereka memberikan pelayanan apa saja? Apakah ada pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita? Ada. Alhamdulillah masih aktif Bu. Posyandu lansia, pencegahan penyakit menular, apakah ada Pak? Kalau itu sih tidak ada Bu. Kalau untuk ibu-ibu PKK dan karang tarunanya, apa ada atau terbentuk Pak? Ada sih Bu. Program kerjanya gimana Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar Bu program kerjanya. Sekarang terkait ekonomi ya Pak, maaf saya bertanya terkait ekonomi ya. Di sini mata pencahariannya mayoritas masyarakatnya itu sebagai apa Pak? Di sini kebanyakan Bu buruh pabrik ya Bu. Oh iya, terkait pendapatannya, maaf ya Pak ya, berapa kira-kira di sini? Apakah sesuai UMR atau tidak, atau bagaimana? Kalau di sini itu sih Bu tergantung, ada yang di atas, kadang juga ada yang di bawah 2 juta sih Bu. Oh, tapi kebanyakan gimana Pak? Kebanyakan yang di atas 2 juta sih Bu. Baik, kalau terkait keamanan di sini gimana? Ada program siskamling atau pos ronda? Ada sih Bu. Jadwal rutinnya gimana Pak? Ada rutinnya ada sih Bu. Oh iya, diatur secara rutin ya. Terus di sini masyarakat beraktivitas menggunakan apa Pak? Di sini kebanyakan menggunakan motor Bu. Oh, pernah ada kejadian kecelakaan nggak Pak karena menggunakan kendaraan bermotor? Gak ada sih Bu. Terkait program kesehatan dari pemerintah ya Pak untuk masyarakat, apakah sudah tersentuh seperti pendataan atau pembuatan BPJS gitu Pak? Ada nggak? Alhamdulillah sudah ada Bu. Kalau mengenai pencegahan stunting ini, apa udah ada programnya Pak? Paling baru-baru ini ada Bu. Kalau untuk bahasa di sini menggunakan bahasa apa Pak? Campuran sih Bu, di sini mah ada yang menggunakan bahasa Sunda, Ya. ada juga bahasa Indonesia juga ada iya, Bu. nggak ada yang bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Kalau saya misalnya akan melakukan penyuluhan nih Pak, terus saya pakai bahasa Indonesia, apa masyarakat akan mengerti dan paham? Karena saya belum terlalu fasih pakai bahasa Sundanya Pak. Insya Allah Bu paham Bu. Baik, kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lainnya, bagaimana cara Bapak menyampaikan informasinya ke masyarakat Pak? Nah, misalnya saya akan menginformasikan lewat grup WhatsApp Bu. Oh, grup WA ya. Misalkan ada kebakaran, diumumkannya lewat WA juga Pak? Lewat biasanya itu Bu lewat pengeras suara seperti di masjid Bu. Oh iya, terkait pendidikan ya Pak, maaf rata-rata secara umum di sini masyarakatnya berpendidikan lulusan apa Pak? Biasanya di sini kebanyakan lulusannya SMA Bu. Kalau ibu yang memiliki balita, apakah SMA juga Pak? Campuran Bu, ada lulusan SMP ataupun SMA. Di sini apa pernah ada penyuluhan terkait kesehatan nggak Pak? Pernah sih pernah ada. Seperti apa tuh Pak? Kayak penyuluhan tentang hipertensi, DBD Bu seperti itu. Oh, stunting udah ada belum Pak? Belum ada sih Bu. Ini menjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi ke depannya ya Pak. Akan melakukan kegiatan apa yang terkait tentang stunting ini. Untuk lebih lanjutnya saya akan kembali lagi ke sini ya Pak untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting. Bagaimana Bapak berkenan? Ya Bu, boleh silahkan. Kalau boleh saya datang laginya kapan Pak?
Hari Minggu aja Bu, Boleh, jam berapa Pak? sekitar jam 10-an aja Bu. Oh baik, saya rasa cukup untuk pertemuan saat ini ya Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Maaf saya mengganggu waktu Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.